Kita masih di seri generasi anti rapuh ya. Kemarin tugasnya sudah dibuat. Nggak harus dikumpulin ya, itu mah cek buat diri sendiri aja. Oke, yang kedua, materi kita. Kalau kemarin tentang rapuh. Rapuh boleh. Rapuh boleh, menyerah? Jangan. Oke ya, yang kedua sekarang. Baper boleh. Baper boleh. Hancur jangan. Ya, baper boleh, hancur jangan. Tapi gimana tuh baper teh? Apa sih yang disebut dengan baper? Bawa perasaan. Ya, itu bahasa pergaulan bukan bahasa resmi. Oke, nih, di sini dulu kita lihat dulu ya. Istilah baper adalah singkatan dari bawa perasaan dan merupakan bahasa gaul yang populer di Indonesia. Definisinya, baper merujuk pada keadaan ketika seseorang terlalu terbawa perasaan atau terlalu sensitif dalam menanggapi suatu situasi, komentar, atau tindakan orang lain. Sehingga reaksinya bisa berlebihan secara emosional. Itu teh suka sering kayak gitu. Ya, apalagi nanti kalau misalnya diperkuat oleh kondisi-kondisi yang negatif. Nanti kita bahas sedikit apa saja sih kondisi negatifnya yang membentuk baper itu tambah kuat gitu. Yang berikutnya ada pertanyaan. Baper teh buruk apa bagus gitu. Ya. Apakah baper itu buruk? Nah, di sebelah sana ada tuh. Ini masih ketutup. Oke, apakah baper itu buruk? Tidak selalu, ya. Karena kalau kita lagi baper, baper itu bisa menjadi tanda bahwa kita masih peduli. Masih ada kepedulian. Dua, baper itu ternyata bisa menjadi fasilitas kita untuk mengenali diri sendiri. Yang ketiga, kita belajar tentang batas emosional. Ada yang cepat kesinggung, baperan, berarti batas emosionalnya sangat pendek. Ada yang cepat marah, batas emosionalnya berarti pendek juga. Gitu. Ya, tapi baper kalau tidak dikelola bisa berkembang menjadi over drama. Wah, ini yang suka drama-drama tuh. Ya, ada temennya, padahal nggak sengaja temennya teh nggak senyum gitu sama kita, baper. Disangkanya dianya benci sama kita gitu. Tuh biasanya jadi drama. Terus biasanya sulit menerima kritik. Sulit menerima kritik. Kritik itu suka diterima seperti kebencian. Kritik itu suka diterima seperti kebencian. Yang kedua, ketergantungan pada opini luar. Ya, kalau kemarin teh apa? Validasi dari luar. Saya itu benar nggak ya? Saya itu sudah baik nggak ya? Selalu tergantung itu karena biasanya belum yakin dengan kebenarannya itu sendiri. Ya, oke. Ini bukan mau ulangan, kalem, nggak usah dicatat semua juga ya. Oke, bisa lanjut. Oke, ini. Nah, ini biasanya ini dulu saya kenalan bahasa ini sebetulnya bukan di ini waktu belajar ekonomi tentang eh, economic behavioral. Jadi apa? Tingkah laku kelakuan berekonomi manusia itu seperti apa. Nah, salah satunya kan kalau di perilaku ekonominya itu perilaku ekonomi itu biasanya katanya menurut teori yang klasik, ekonomi klasik itu katanya manusia itu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Berarti segala tindakan ekonominya itu selalu berdasarkan rasional. Ini menguntungkan nggak buat kita? Ini bermanfaat nggak buat kita? Itu biasanya seperti itu tindakan ekonomi. Ternyata tidak, itu disanggah di abad-abad selanjutnya itu juga menyanggah enggak selalu sebetulnya manusia juga melakukan tindakan ekonomi juga enggak selalu harus rasional karena banyak juga yang enggak rasional apalagi di zaman online shop ketika flash sale ada nggak yang kalian tiba-tiba beli terus nggak tahu beli buat apa gitu flash sale terus nanti judulnya nah yang kayak gitu ini barang tuh nggak tahu manfaatnya apa itu irasional ya irasional nggak selalu rasional. Nah
Ini adalah tindakannya disebut dengan cognitive bias, cognitive bias. Cognitive bias ini banyak sekali. Saya mau coba cek 3. Jadi cognitive bias itu yang manusia melakukan sesuatunya tidak rasional. Ya, ini asalnya dari ekonomi kalau saya kenal. Mungkin di disiplin ilmu yang lain juga masih ada juga. Tapi saya coba bawa 3 di sini. Yang pertama, confirmation bias, bias konfirmasi. Ini nggak usah nembak yang lain ya, nggak usah cari yang lain. Coba cari ke diri sendiri. Pernah nggak kayak gini? Ya, kecenderungan hanya mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan sendiri. Terus mengabaikan fakta lain yang bertentangan. Pernah nggak kayak gitu? Atau sering? Kecenderungan hanya mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan sendiri. Saya yakin saya tuh sekarang lagi didolimi gitu kan. Jadi ketika ngelihat video-video tentang bagaimana orang yang terdolimi dan sebagainya kayak gitu, itu mempengaruhi seperti itu. Ya, kemarin saya bilang ke siapa? Kaila, mana Kaila? Ya, ya. Ketika kamu datang ke saya, kamu berharap untuk mendapat dukungan. Itu namanya confirmation bias. Pengen dapat dukungan dari apa yang kamu yakini. Ternyata saya memberikan masukan yang ternyata nggak ngedukung, tapi malah bikin kebenaran yang lain. Tapi bagusnya di sana kamu bisa menerima bahwa kognitif bias kamu tidak diikutin, ya, bisa menerima. Nah, ini yang bahaya juga, kecenderungan hanya mencari mempercayai informasi yang mendukung keyakinan sendiri, mengabaikan fakta lain yang bertentangan. Jadi kalau ada yang bertentangan meskipun benar, nggak, itu salah. Pokoknya pengen ngedenger yang bikin keyakinannya bertambah. Yang berikutnya negativity bias. Manusia lebih mudah fokus pada hal-hal negatif dibanding yang positif. Sehingga luka emosional lebih membekas. Tadi kasus tadi, teman kalian ada satu yang suatu saat mungkin dia nggak tahu lagi gondongan mungkin kayak si Bara. Ya. Kalau nggak tahu lagi sakit gigi kayak Julian. Terus nggak senyum sama kamu teh. Terus gara-gara hal yang negatif itu, segala macam yang dilakukan oleh Julian sama Bara itu nyakitin kamu aja semuanya. Negatif aja semuanya. Itu negativity bias. Ya. Tanpa kita coba periksa dulu, Ari si Bara teh kenapa nggak senyum sama saya teh. Kamu nggak cek dulu, ternyata lagi sakit. Bikin kesimpulan sendiri aja. Yang berikutnya, fundamental attribution error. Kecenderungan mengaitkan kesalahan orang lain dengan sifat buruk mereka, tetapi membenarkan kesalahan sendiri karena situasi. Ah, si A mah egois, emang gitu, dia mah orangnya egois. Jadi dia mah kalau debat pasti nggak mau kalah gitu kan. Itu mendingan kamu juga sama, nggak mau kalah. Tapi kan saya mah kondisinya gini. Nah, itu kayak gitu tuh. Sering nggak kayak gitu? Kita nembak kenceng orang lain, tapi ketika dibalik ke kita, kondisinya kita banyak sekali apa namanya pembelaan-pembelaannya. Jadi kesalahan sendiri yang sama yang dilakukan oleh orang lain itu kalau yang melakukannya sendiri itu tidak menerima seperti itu. Ya, dengan pembenaran-pembenaran. Dan tiga kognitif bias ini yang akan memperkuat baper itu menjadi kelewatan. Ya. Ini confirmation bias, negativity bias, dan fundamental attribution error. Ini yang pertama. Ini coba kalian periksa lagi diri kalian sendiri, ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada, diperbaiki semuanya. Sama Bapak juga ya, sama belajar semua. Ya kan? Nah, sekarang kita menukik lagi ke generasi Z seperti kemarin. Gen Z, ada faktor psikologis apa sih yang memperkuat gejala baper di Gen Z? Ini kemarin saya dapat berita bahwa Gen Z ini yang ngelamar kerja banyak ditolak bukan karena dia nggak mampu, tapi ketika psikotes banyak yang rapuh dan banyak menyerah. Pas interview tuh banyak yang nyerah. Ya, nah ini jangan sampai kejadian. Jadi mampu sih, pinter sih gitu. Tapi pas dites mental ngedrop semua gitu. Nah, kita lihat dulu apa aja sih karakteristiknya. Yang pertama, ini juga sudah dibahas kemarin ya, digital native. Terbiasa hidup di dunia maya.
Ya, pertama Gen Z lahir dan besar di era internet, media sosial, dan teknologi. Itu tidak bisa kalian menawarnya, emang kalian lahir seperti itu udah zamannya. Dua, komunikasi mereka lebih sering lewat layar daripada tatap muka. Alhamdulillah di Alkifari dibatasin. Kalau nggak dibatasin mungkin ya seperti itu. Coba kalian kalau di rumah, kebanyakan tatap muka apa tatap layar? Ya. Yang berikutnya, interaksi di media sosial menciptakan ilusi kedekatan emosional yang rapuh. Satu komentar aja atau chat yang diabaikan bisa terasa seperti penolakan besar. Ada komentar jelek gitu ya di video kalian itu, wah, komentar yang bagus misalnya ada 20, yang jeleknya cuma satu. Mikirnya yang itu. Terus ini chat kok belum dibuka-buka ya? Kok nggak dibuka-buka? Itu bisa sangat overthinking. Kenapa sih seperti itu? Terus selanjutnya suka membaca tanda-tanda secara berlebihan. Misal, story saya dilihat tapi kok nggak dibales ya? Ya, Faiz, kamu nah, enggak gitu. Dia cuek. Oh, jadi kalau misalnya story kita dilihat terus nggak dibales, terus kita berkesimpulan, wah dia cuek. Terus kalau nggak diajak main, saya emang nggak dianggap, gitulah. Suka gitu pokoknya mah. Ya, kalau nggak diajak main, kalau nggak diajak ngumpul teh, saya mah udah nggak dianggap orangnya. Seperti itu. Kayak contohnya gini, remaja Gen Z bisa merasa sedih seharian hanya karena satu temannya tidak membalas chat. Walau sebenarnya temannya sedang sibuk, gitu sebenarnya. Ya nggak usah, sekali lagi, nggak usah nyari yang lain. Diri kita pernah kayak gitu nggak? Kalau nggak gitu ya aman, alhamdulillah. Kalau gitu, ya coba dicek lagi. Itu namanya digital native, ya. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya, nih dua, Gen Z itu terpapar standar sosial dan emosional yang tidak realistis. Kenapa? Karena media sosial penuh dengan gambaran hidup yang sempurna, body goals lah, couple goals lah, ya kayak gitu. Gen Z mudah merasa kurang, merasa harus selalu tampil oke. Lalu Gen Z ketika gagal memenuhi standar itu, mereka bisa merasa minder, kecewa, dan akhirnya baper lagi. Nanti efeknya apa? Dampaknya menjadi lebih rentan terhadap perasaan tidak cukup baik, mudah tersinggung, dan sulit menerima penolakan atau bahkan kegagalan. Ya, ini kalian boleh sanggah, boleh sekali menyanggahnya, boleh sekali mengkritisinya. Ini kan cuma teori. Coba dicek sekali lagi. Yang ketiga, emosional, belum. Kalem. Emosional, tapi dia emosional, sering cepat emosi, cepat tersulut emosi. Tapi selalu tentang mental health, tentang kesehatan mental. Sadar atau tidak sadar seperti itu. Ngehnya apa buktinya? Selain curhat, suka pakai bahasa-bahasa psikologis yang berat. Apa tuh? Overthinking. Nanti. Hah? Anxiety, insecure. Itu kan bahasa-bahasa psikologis yang sebetulnya butuh ini, tapi gampang banget kalian, dan itu ada di mental health. Ya, healing. Oke, ini biasanya kalian itu lebih terbuka membicarakan emosi dan kesehatan mental. Sehingga tadi kan, saya anxiety, cemas gitu kan, kayak gitu. Saya tuh insecure, kalau deket dia, itu cepet banget mengungkapkan emosinya seperti itu. Tapi, belum semuanya memiliki keterampilan regulasi emosi yang matang. Tahu regulasi nggak? Cara mengatur. Regulasi itu cara mengatur. Regulasi itu aturan. Regulasi itu cara mengatur emosi dengan matang. Jadi tentang kesehatan mental, tapi belum tahu gimana sih ngaturnya emosi teh gitu. Belum tahu. Yang berikutnya nih, tuh kan, yang nomor 3. Banyak dari kalian tahu istilah anxiety. Anxiety apa sih? Sering pakai nggak? Nggak, anxiety itu cemas, kecemasan. Ya, cemas. Yang kedua, toxic. Toxic. Kamu mau temen toxic gitu kan. Atau healing. Itu sering. Yang lain tadi insecure dan lain sebagainya. Tapi belum paham cara menghadapi masalah emosional secara fungsional itu seperti apa. Secara fungsinya nanti
memahami insecurity apa sih, memahami anxiety itu gimana sih gitu. Itu belum paham sebetulnya. Cuman tahu istilah-istilahnya aja, terus oh orang teh pakainya kalau ngomong anxiety itu kalau lagi gitu, dipakai aja langsung. Gabut, gabut apa? Terus kita ngomong gabut sama orang yang nggak ada kerjaan, nganggur gitu. Padahal dia nggak digaji. Oke, efeknya apa? Efeknya perasaan negatif sering dibagikan ke publik tanpa filter. Wah, tiba-tiba nulis status, story IG, apalagi TikTok. Ya, kayak gitu. Kadang hanya untuk mendapat simpati atau validasi, bukan untuk benar-benar menyelesaikan konflik batin. Kalau kalian lagi galau, terus nulis status di WA, apakah kalian mengharapkan galaunya selesai, atau cuma pengen mendapat simpati dari orang lain? Ya nggak usah dijawab, bisa jadi aib, ya. Nggak usah di ini aja, sok dicek dulu. Emang setelah kalian nulis status, dicek lagi kan? Setelah nulis status galau, dicek lagi. Ini yang view berapa ya, gitu kan kayak gitu. Dia ngeliat gak terus kayak gitu. Jadi bukan galaunya selesai nggak? Nggak, tambah galau karena nggak dilihat sama dia, gitu. Oke ya. Selanjutnya, nah ini kebutuhan tinggi akan pengakuan dan komunitas. Gen Z tumbuh dengan nilai inklusivitas dan keberagaman, tapi juga punya ketergantungan besar pada komunitas sosial. Selalu tergantung, saya geng ini gitu. Ya, seperti itu. Bahkan perbedaan makan bubur aja bisa jadi geng, bisa jadi komunitas. Geng tim bubur diaduk sama tim bubur yang nggak diaduk. Ada yang gitu nggak? Itu bisa jadi komunitas gitu. Saking tergantungnya. Ada tim bumi bulat, ada tim bumi datar. Udah lewat ya, sisinya udah lewat. Kayak gitu. Itu udah bisa jadi komunitas hal-hal yang kayak gitu juga. Yang selanjutnya, ingin merasa dilihat, didengar, dan dianggap penting. Dilihat, didengar, dan dianggap penting. Oke. Selanjutnya, penolakan kecil saja bisa terasa sebagai ancaman besar terhadap identitas. Oh, itu penolakan kecil aja siga gitu. Wah, galaunya siga kumaha. Kalau ditolak aja. Kalau ngerasa dijauhin aja langsung galau. Nggak diajak main aja galau. Merasa semuanya ditolak gitu ya. Contohnya nih, ketika kalian misalnya bukber atau apa segala macam, terus foto bersama, terus lupa kamu tuh di foto bareng tapi nggak di tag. Itu rasanya gimana? Rasanya gimana? Kalau rasanya masih bisa membuat mereka merasa dikucilkan, akhirnya baper berat. Padahal diajak foto bareng cuman karena lupa di tag aja. Tuh. Oke, yang berikutnya yang kelima. Yang kelima, ini yang lumayan sering banget. Rentan terhadap overthinking. Gen Z cenderung menganalisis secara berlebihan situasi sosial. Tapi selalu berlebihan. Ini kondisi kayak gini nanti bakal gini 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 gini. Wah, nanti akhirnya kiamat gitu. Seperti itu. Selalu seperti itu. Sering mengasumsikan maksud orang lain tanpa konfirmasi. Mengasumsikan orang lain. Misalnya guru, si Kak Apan lagi ngajar gini gini gini. Si Kak Apan teh kenapa ya nggak ngelihat ke saya? Kayaknya Kak Apan gini nih kayaknya. Mikir, si Kak Apan kenapa ya nggak nunjuk ke saya? Kak Apan mah pilih kasih. Padahal nggak nanya misalnya Kak Apan teh kenapa ada sebagainya seperti itu. Itu akhirnya rentan overthinking. Ketika overthinking selalu menyimpulkan masalah, punya kesimpulan masalah sendiri, akhirnya kapan disimpulkan sebagai monster yang bikin sakit hati. Ya, nah kebiasaan ini memperkuat emosi negatif yang belum tentu sesuai kenyataan. Ternyata pasti tanyain teh kapan? Konfirmasi kamu teh berani nanya karena sakit hati ya, gitu. Daripada dipendam, lebih bagus gitu. Kapan kenapa nggak ngelihat anak? Kata kapan teh balik ya. Pan orang nyeri beheng. Nah, gitu. Baru oh ya maaf. Kan saya tadi malam tidurnya ini
Kan akhirnya kesimpulan yang kita bikin akhirnya bikinan sendiri. Yang sakit hati sendiri. Kesimpulan bikin kesimpulan sendiri. Apa namanya? Antewe dengan sakit behengnya. Oke, contohnya dia tadi senyum ke semua orang, kecuali ke aku, pasti dia nggak suka sama aku. Ya kayak tadi si Kaapan kayak gitu. Ya, oke ya, itu overthinking. Ini coba sekali lagi ini cek seperti itu nggak sih kita gitu ya. Oke, lanjut. Bentar, ini tolong diperhatikan. Ini kita refleksi ya. Ada hari-hari di mana kamu diam, tapi bukan karena nggak punya suara. Kamu diam karena nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Ada perasaan yang kamu sendiri bingung menamainya. Sedih, bingung, sakit hati, capek jadi diri sendiri, entahlah. Tapi rasanya sesek banget. Kamu merasa sendirian meski di antara keramaian sekolah, chat grup rame, likes terus berdatangan, tapi hati terasa kosong. Dan kamu mulai bertanya, apakah aku terlalu baper? Sekali lagi, pernah nggak kondisi kayak gini? Ya, silakan dijawabnya dalam hati. Ini kan refleksi, ilustrasi refleksi aja kondisinya, ya. Oke. Oke, ini berikutnya. Baper itu bukan kelemahan. Ingat, baper itu tanda hatimu masih hidup. Tanda kamu masih peka, masih peduli, masih punya hati. Yang bahaya itu bukan baper. Tapi kalau kamu terus tinggal di sana, tinggal di posisi baper maksudnya, tenggelam, terperangkap, dan akhirnya hancur. Jadi baper itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu memelihara baper, itu yang bikin kamu hancur. Ya, jangan terlalu keras sama dirimu sendiri, pada dirimu sendiri. Dunia ini sudah cukup keras menilai tanpa ampun. Kalau kamu pernah ngerasa nggak dianggap, nggak dimengerti, dicuekin pas lagi butuh, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya sama temen, itu semua valid. Dan kamu boleh merasa sedih. Boleh merasa sedih. Ini validasinya. Ya, baper itu boleh. Ada nabi yang baper. Kalau kemarin Nabi Nabi siapa yang sakit? Nabi Ayub. Itu kan yang rapuh ya, Nabi Ayub tuh. Sekarang ada juga nabi yang baper. Nabi Yakub alaihissalam tuh baper menangis begitu lama sampai matanya memutih katanya dalam satu. Kenapa? Karena kehilangan anaknya Yusuf alaihissalam. Sampai matanya memutih tapi beliau tidak hancur. Karena beliau punya Allah. Ya, baper boleh. Nabi Yakub alaihissalam tetap berdoa, tetap percaya, tetap menyimpan harapan yang tidak padam. Di surat Yusuf ayat 86, aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Nih kuncinya nih. Kalau lagi baper ya. Kadang kamu nggak butuh semua orang ngerti kamu. Nggak butuh semua orang ngerti kamu tuh nggak butuh. Cukup Allah yang paham isi hati kamu. Bahkan saat kamu belum sempat bilang. Ketika kamu mau curhat sama Allah, Allah tuh udah tahu kondisi kamu tuh kayak gimana. Ya, nih, jadi kalau nanti lagi baper, coba kata kuncinya ini dulu, bawahnya. Lanjut. Ini juga, nih. Ini kondisinya, ini realitanya, ini kenyataannya. Hidup ini memang gak selalu ramah, tapi bukan berarti kamu harus menyerah. Karena saat hatimu terluka adalah pahala yang mengalir. Bahkan dari sekedar air mata yang jatuh tanpa suara. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapuskan dosanya karenanya. Bahkan duri yang menusuknya sekalipun.
Jadi kalau hari ini kamu merasa baper, jangan buru-buru menilai dirimu lemah. Kalau lagi baper jangan nilai saya lemah, enggak. Ya, jangan dulu menilai seperti itu. Tapi kamu sedang belajar memahami hati dan itu bukan proses yang mudah. Kalau lagi baper, tadi kan penyebab-penyebabnya, tapi sekarang kalau lagi baper tuh semuanya ke sini, solusinya tetap ke Allah. Jadi baper boleh? Boleh. Tapi jangan merasa lemah. Tapi ingat, tapi tolong satu hal, jangan hancur. Baper boleh tapi jangan hancur. Karena hati yang luka masih bisa menumbuhkan bunga. Asalkan kamu izinkan Allah tinggal di dalamnya. Tegarlah, kamu nggak sendirian dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Percaya itu. Jadi baper boleh, silahkan. Tapi jangan hancur. Oke, mengelola baper. Gimana sih caranya mengelola baper? Mengelola baper itu bukan menolak perasaan, tapi menyikapinya dengan bijak. Satu, sadari dulu, aku teh lagi baper. Itu dulu, jangan dulu ditolak. Ya, aku lagi baper. Aku lagi kesel banget. Tapi kenapa ya? Kayak gitu nggak? Ini tuh kesel ujung-ujung gitu. Kenapa ya? Langkah pertama, kenali dan beri nama emosinya. Ini tuh kesel kenapa? Gara-gara apa? Pada siapa? Kenali dulu, terus kasih nama. Apakah aku sedang kecewa, merasa ditinggal, malu, takut ditolak? Mindsetnya, cara berpikirnya, perasaan itu valid, tapi jangan langsung ambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Kalau lagi baper, jangan ambil keputusan menilai orang dan lain sebagainya lagi saat emosi lagi tinggi. Jangan pernah, ya. Ambil nafas atau disebut pause, pause dulu dikit, ditahan dulu, ambil nafas, jangan lu ngomong apa-apa, ambil nafas, atur nafas, jangan lu ngomong komen apa-apa kalau lagi emosi, diem aja dulu. Yang kedua, tahan dulu reaksinya. Nah ini, saat baper kita cenderung langsung unfollow. Pernah nggak lagi emosi, langsung aja unfollow. Story-nya sindir-sindiran. Sindir-sindiran story-nya teh. Terus bikin status galau. Terus ngambek tanpa ngomong. Diem. Nah ini teh, coba pause sejenak. Tarik nafas, tanya diri sendiri. Apa yang aku rasakan ini fakta atau asumsi? Yang saya rasakan ini berdasarkan fakta atau berdasarkan asumsi saya atau berdasarkan kesimpulan saya sendiri. Coba tanyakan lagi. Yang ketiga, cara mengelola baper. Curhat dengan orang yang bisa dipercaya. Bukan curhat ke story IG atau FYP TikTok, ya, bukan curhat ke sana. Tapi ke orang tua, ke kakak, sahabat dekat, guru BK ya di situ, atau bahkan journaling di buku, bikin diary itu, catatan-catatan di buku, boleh, ya. Kalau ternyata kalian malu untuk berbicara sama orang lain. Saat kita cerita, emosi jadi lebih stabil karena keluar lewat kata-kata, bukan lewat ledakan reaksi. Ya, bisa dimulai, bisa dicoba lah, ya seperti itu. Kalau lagi emosi. Oke, paham sampai sini ya? Oke, next. Berlatih mindfulness. Ini sudah nih dilatih waktu Ramadan. Ya, mindfulness. Mindfulness itu apa? Sadar akan apa yang kita rasakan saat ini tanpa terbawa arusnya. Kegiatan yang bisa membantunya sholat dan zikir lebih khusyuk. Jalan santai sambil dengerin tilawah. Nulis jurnal perasaan. Kalau misalnya kalian nggak ada gadget yang bisa nyetel tilawah, jalan sama temen yang tahfidnya banyak, terus suruh tilawah jalan sama kita. Nah ini nih, ini teknik ini bisa dipakai nih kalau lagi baper. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, keluarin 4 detik. Coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan, keluarin. 1, 2, 3, 4.
Itu coba buat latihannya. Nomor 5. Nomor 5, ubah energi emosi jadi aksi positif. Misal, kalau kamu baper karena merasa nggak dianggap, mungkin itu saatnya kamu mulai fokus hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau misalnya ternyata kamu lagi nggak diajakin teman-teman kamu main, berarti kamu cari fokus kegiatan yang, nah kebetulan saya nggak diajak main nih. Berarti ada waktu kosong yang bisa kita bikin untuk mengembangkan potensi kita. Apa tuh? Misalnya melukis lah, ngegambar lah, bikin apalah, dan sebagainya. Hal yang bisa berkembang. Kalau kamu baper karena insecure, ubah itu jadi motivasi untuk rawat diri dan naik level. Baper boleh, tapi jangan berhenti di situ. Naik level lagi. Ya, tuh. Baper itu yang sakitnya apa sih? Baper itu yang sakitnya apa? Hati. Hati yang sakitnya. Tapi karena hati sakit, jadi nggak mau makan. Karena nggak mau makan, jadi mual. Jadi fisiknya juga sakit juga. Seperti itu. Afirmasi diri. Perasaanku valid, tapi bukan berarti aku dikendalikan olehnya. Jadi saya tuh baper. Valid baper saya itu benar. Tapi saya nggak bakal dikendaliin sama baper saya. Yang kedua, aku berhak merasa, tapi aku juga berhak memilih untuk tenang. Jadi saya berhak, kalian berhak untuk baper, tapi kalian juga berhak memilih untuk tenang. Nggak harus ngikutin bapernya. Tantangan minggu ini. Untuk minggu ini ya, depan. Jangan hina dirimu pas lagi down. Jangan hina dirimu. Aku teh kenapa sih? Aku mah dasar pelupa. Aku mah gini. On dasar aku mah sukanya marahin diri sendiri nggak? Jangan ya. Udah, jangan hina dirimu sendiri pas lagi down. Ucapkanlah, ya Allah bantu aku mencintai diriku dalam ridomu. Nah kalau seminggu ini kamu bisa, ketika seminggu ke depan kalian menghadapi baper, terus kalian jangan hina diri kamu, terus ingat sama Allah. Dan kalau bisa, kamu bisa bantu teman kamu sendiri yang lagi baper. Ya, ini ada syaratnya nih, bantu teman lain yang lagi baper juga. Ada syaratnya harus ikhlas, nggak ada modus-modusan. Ya, wah teman saya lagi baper, tapi dia uangnya lagi banyak, saya bantuin. Nggak gitu. Ya, itu mah nggak ikhlas. Oke ya, ini buat minggu ini ya tantangannya. Silakan. Oke, ini closingnya. Jiwa yang rapuh bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk disapa, dipeluk, dan dipahamkan. Karena di balik setiap tangis yang diam, ada hati yang sedang belajar menjadi dalam. Bukan kekuatan yang membuatmu bertahan, tapi makna yang kau genggam dalam perjalanan. Dan Allah tak pernah jauh dari mereka yang terus berjalan. Meski tertatih, tapi masih mau bertahan. Ini seri selanjutnya, seri kedua dari kita bahas untuk membangun generasi anti rapuh. Oke, untuk pertemuan sekarang alhamdulillah sesinya sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mewujudkan generasi anti rapuh. Kita masih ada 2 sesi lagi, mudah-mudahan nanti bisa secara istiqomah kita laksanakan. Sekian, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.